Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Hai teman-teman. Hai. Saya akan bercerita dongeng Nyi Roro Kidul. Berlari untuk memeluknya, tetapi dia malu karena ibunya sangat kuno. Zaman dahulu, korudong kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya yang bahagia. Anak-anak kambing itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hormati kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan staf SD 116 9 Bukit Baling yang pada hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti penyampaian visi dari Penggerak serta prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Muhibah. Dalam hal ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak sebagai salah satu tujuannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, jadi calon guru penggerak untuk kedepannya menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, salah satu dari tugas pemimpin pembelajaran adalah penyampaian visi dan prakarsa perubahan jika yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan disampaikan oleh CBP kita, Bu Siti Muhibah, ini adalah visi yang menurut pemikiran beliau menjadi satu cita-cita dari satuan pendidikan kita ini, dari sekolah kita ini. Artinya bukan berarti akan merubah visi yang ada, tetapi visi ini adalah hasil ide, gagasan, dan pemikiran sesuai dengan hasil identifikasi aset, kemudian tantangan, aksi, dan perubahan atau yang kita sebut dengan atap. Dan nantinya menjadi satu kanvas kerja dalam memberikan menyampaikan ide prakarsa perubahan itu menggunakan kanvas kerja. Buat pertanyaan, terus A ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, dapatkan rencana, dan atur eksekusi. Itu adalah itu adalah langkah-langkah kita dalam membuat visi yang disampaikan pada program pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan kepada Siti Muhibah untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan untuk SD 116 Bukit Baling. Pada itu saya berikan kesempatan 20 menit untuk menyampaikan, maksimal ya Bu, 20 menit untuk menyampaikan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, saran, rekomendasi maupun tanggapan atas apa yang disampaikan. Silakan Ibu Siti Muhibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya diberikan kesempatan di sini Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi informasi terkait pendidikan yang sedang saya jalani, yaitu pendidikan guru penggerak. Sebelum
saya menyampaikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ermitati SPD, serta Bapak Ibu rekan guru dan Bapak Ibu pengajar praktik, karena atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini kepada saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang terhormat Bapak Agung Halim selaku pengajar praktik, Ibu Sri Utami dan Ibu Ermitati selaku Kepala Sekolah di 19 dan juga Bapak Ibu guru yang telah sudi mendengarkan saya berbicara di sini, telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan sebuah visi guru penggerak, di mana sebelumnya apa sih visi itu? Visi itu adalah sebuah bayangan kita ke depan. Kita membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, itulah sebuah visi. Di mana visi itu belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru, saya yakin sekali dan percaya bahwasanya kita semua memiliki cita-cita dahulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ketika masa sekolah dulu, sebelum kita jauh membahas mengenai visi, ketika Bapak Ibu bersekolah dulu, kira-kira pernah nggak ditanyain sama Bapak Ibu gurunya mengenai besok akan jadi apa, cita-citanya mau jadi apa begitu? Ada nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi Itu adalah dokter. visi mengenai cita-cita kita di masa yang akan datang. Seperti Pak Azmi, kira-kira cita-citanya dulu ingin jadi apa Pak? Oh, alhamdulillah dulu udah tercapai. Kalau Ibu Salama mau jadi apa Ibu? Jadi guru juga. Oh, jadi guru, alhamdulillah. Bapak Munawar? Oh, jadi tentara Pak Munawar. Kalau Ibu Ernita? Jadi kantor. Nah, pekerja kantor. Ternyata cita-cita yang kita bayangkan dahulu itu belum tentu terwujud untuk saat ini, begitu kan Bapak Ibu. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang memotivasi kita ketika kita belajar di sekolah, bagaimana sih caranya kita dapat mencapai cita-cita yang kita harapkan tersebut. Begitulah dengan visi guru penggerak dan visi sekolah yang ada di sekolah kita pada saat ini. Nah, selanjutnya visi sekolah ini Bapak Ibu disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini pendekatan manajemen kolaboratif, di mana kita itu dalam mewujudkan sebuah visi dengan melakukan prakarsa perubahan itu tidak bisa hanya saya sendiri atau hanya ibu rekan CGP lainnya sendiri yang membuat prakarsa perubahan tersebut, tetapi pasti adanya tanggung jawab, terus kerjasama yang baik antara Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan guru sekalian, di mana perubahan itu dilakukan dengan cara yang kolaboratif dan berbasis kekuatan aset yang sudah disebutkan oleh Pak Halim tadi. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan atau memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang saya akan sampaikan ini mengenai tahapan bagja, di mana alur berpikirnya dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan menyusun sebuah visi. Nanti akan saya sampaikan visinya, kemudian diturunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan yang akan dicapai secara kolaboratif dengan menggunakan tahapan bagja. Nah, bagja ini adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah visi saya sebagai guru penggerak yang dapat memotivasi saya ke depannya, entah terwujud atau tidak, itu insya Allah akan menjadi motivasi terbesar saya untuk ke depannya. Di mana visi saya yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, cerdas, bijak berteknologi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Di mana yang harus utama adalah berakhlak mulia dahulu Bapak Ibu. Kita tahu bahwasannya anak zaman sekarang
mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada yang di luar dari akhlak yang buruk. Alhamdulillah mereka sudah baik dan tentunya cerdas. Nah, cerdas di sini nanti akan saya buat sebuah prakarsa perubahan. Selanjutnya bijak berteknologi sehingga mereka mengedepankan nilai positif yang ada dalam era digital saat ini. Nah, tidak menjadi sesuatu hal yang dapat menurunkan minat belajar mereka, tetapi berteknologilah dengan baik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan berkarakter profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya berkarakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Dimana selanjutnya prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa. Dimana di sini saya akan melaksanakan prakarsa perubahan ini mengingat beberapa aset yang kita punya di sekolah kita. Ada banyak sekali buku-buku penunjang yang dapat menunjang siswa dalam meningkatkan literasi mereka di pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah tahapan bacanya. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, di mana pertanyaan saya yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa. Di situ saya bertukar pikiran bersama kepada kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya mengembangkan kebiasaan yang dapat meningkatkan literasi siswa, di mana kebiasaan ini bisa kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas, Bapak Ibu. Misalnya kita mulai dengan membaca bersama. Literasi siswa itu bisa dengan membaca senyap atau membaca berantai, misalnya itu yang biasa kita lakukan. Dimana dengan kegiatan-kegiatan tersebut insya Allah akan dapat meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan literasi siswa. Yang kedua, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan siapa yang bertanggung jawab membimbing agar rencana kegiatan dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan. Di mana tindakan yang akan saya lakukan yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan literasi siswa setiap minggunya. Selanjutnya menyusun siapa saja tim kerja dari deskripsi tugas dan dari setiap anggotanya. Selanjutnya dari bukti di sini ada beberapa pertanyaan yang saya buat di sana, bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran sudah dapat meningkatkan literasi siswa dengan baik. Yang kedua yaitu kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa dapat berjalan dengan baik. Nah, tindakannya yang akan saya lakukan yaitu literasi siswa meningkat. Contohnya siswa berani bercerita tentang apa yang mereka baca di depan kelas dan membuat gambaran sikap dan respon siswa melalui gambar observasi, contohnya hasil dari keberanian dan kepercayaan diri siswa ketika bercerita dan presentasi di depan kelas. Di mana hal ini sudah saya lakukan, namun hanya sebatas di kelas saya, di mana mereka sudah mampu bercerita di depan kelas mengenai suatu pembelajaran atau sesuatu hal yang sudah mereka baca, bisa dari dongeng atau dari buku pembelajaran. Biasanya mereka lebih tertarik kepada buku-buku cerita, tapi mengingat kekuatan aset yang ada di sekolah kita, alhamdulillah di buku-buku yang ada di perpustakaan atau di kelas saya sudah ada di kelas saya. Di situ banyak sekali cerita-cerita yang dapat anak-anak baca dan alhamdulillah mereka sangat antusias dengan menanggapi hal tersebut. Mereka mampu menceritakan kembali mengenai apa yang mereka baca dari buku yang mereka baca.
membuatkan rencana. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa? Selanjutnya, hal apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan literasi yang dilaksanakan dalam pembiasaan di kelas? Di mana tindakannya yaitu membuat perangkat pembelajaran KPD dan instrumen penilaian yang tepat. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama siswa tentang apa saja kegiatan literasi yang mereka sukai. Misalnya membaca atau menulis, menyimak, berbicara, dan kemampuan mereka memahami teks. Selanjutnya, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat guru mengenai paradigma atau program kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya, ambil pelajaran, di mana pertanyaannya yaitu siapa sekolah atau guru yang mempunyai pengalaman menyenangkan dan berhasil dalam menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa, dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa, dan situasi apa yang dapat dilihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan situasi siswa, literasi siswa, di mana tindakannya yaitu mencari contoh konkret atau nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi siswa. Selanjutnya, melibatkan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua siswa untuk dapat berbagi pengalaman serta membantu proses dalam pengembangan literasi siswa ini, di mana tidak hanya di sekolah mereka berliterasi atau menyampaikan apa yang sudah mereka baca, tapi di rumah juga bisa orang tua bisa melibatkan orang tua dengan dapat mengontrol siswa. Gitu. Demikianlah rencana prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membantu perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. 22 menit. Nah, itu demikian tadi Bapak Ibu penyampaian dari Bu Siti Mulban terkait dengan prakarsa perubahan mengenai visi dari ada mungkin yang terlewat dari Bu Siti dan kita itu ada 6 pertanyaan pemantik seharusnya yang masuk ya. Kita sadar bahwa siswa Itu kalimat tumpang. kalimat tumpangnya itu. Pak, di situ kita bisa mengarahkan 6 pertanyaan itu, kalimat tumpang itu kita bisa mengarahkan menjadi satu visi gitu ya. Jadi kita sadar bahwa siswa Iya, kalimat umpang menyusun visi. Bapak, demikian Bapak Ibu, kalau ada tanggapan, pertanyaan atau saran, kami silakan untuk perbaikan atau revisi dari visi yang disampaikan oleh Ibu Siti. Ada saran, ada pertanyaan, ada Bu Salama. Pak Gunawan silakan. Atau Pak Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih suatu kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya ingin serta semacam bertanya. Katanya tadi di awal visi itu merupakan satu gambaran. Mungkin visi belum bisa disebut dengan rencana. Tapi mungkin atau juga bisa sama. Tetap langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana cara mengusut ini juga untuk dapat menerapkan sekaligus mungkin memberikan sesuai dengan visi yang sudah diungkapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, itu saya hanya ingin bagaimana sedikit gambaran untuk mengatasi sehingga itu semua dapat dilaksanakan dengan sebaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kondisi sekolah kita ya Bapak. Tapi dalam visi guru penggerak di sini kita menggunakan kekuatan aset, di mana kita harus mempertimbangkan kekuatan yang ada di sekolah kita, bukan kelemahan-kelemahan. Insya Allah yang ada di sekolah kita mempunyai banyak buku pembelajaran, di sekolah kita banyak guru-guru hebat di dalamnya yang mampu saya ajak berkolaborasi nantinya, yang bisa mendukung rencana saya ke depan. Dan alhamdulillah sekolah kita memiliki gedung yang lengkap, perpustakaan yang memadai, dan alhamdulillah buku-bukunya juga sangat memadai. Ada kurikulum 2013 sudah ada, kurikulum Merdeka pun sudah alhamdulillah sudah terpenuhi meskipun belum maksimal. Namun di sini saya berupaya untuk mengedepankan aset yang kita punya, kekuatan dari sekolah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan begitu tidak ada istilahnya sesuatu sarana prasarana di sekolah kita kurang memadai. Itu membuat kita down sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengingat kekuatan atau aset yang kita miliki di sekolah alhamdulillah sudah memadai, maka insya Allah motivasi dari dalam diri untuk mewujudkan visi tersebut insya Allah bisa tercapai. Dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, di sekolah kita memiliki gedung yang lengkap, alhamdulillah ada perpustakaan yang di dalamnya memadai, ada Bapak Ibu guru hebat di sekolah ini, dan tentunya tidak terlepas dari dukungan Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah dapat mendukung serta memotivasi seluruh kegiatan yang ada di sekolah ini. Terlebih dari kami bertiga yang merupakan CGP-nya Ibu Ermitati itu tidak terlepas dari dukungan beliau dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bu ya. Jadi karena di sini memang visinya itu ada banyak ya Pak ya. Ada generasi yang berakhlak mulia, cerdas, mencapai teknologi dan berkarakter seperti pelajar Pancasila. Nah, Ibu Siti hanya memfokuskan pada satu dulu, ya, tentang cerdas, yaitu cerdas berliterasi. Apa dukungan untuk supaya bisa kita mengarah ke sana, cerdas berliterasi? Di sana ada beberapa aset yang sudah kita miliki, yaitu perpustakaan, buku-bukunya juga lengkap, ya. Kemudian itu mungkin bisa ditambah dengan perpustakaan digital, ya, dari HP bisa ditengok bukunya gitu, dan sebagainya. Mungkin saya mengarah ke sana. Kita akan kuat dari kelemahan kita. Mudah-mudahan kita bisa kuat dari apa yang menjadi kelemahan kita. Dengan tadi memanfaatkan aset, kemudian ya juga ada Bapak Ibu yang juga luar biasa yang bisa mendukung kegiatan aset. Demikian ada Bapak, ada lagi Bapak Ibu silakan. Silakan tentunya hanya dengan semangat dan daya juang serta dukungan dari setempat tersebut. Panas santai. Ya. Semangat Bu Iwa. Terima kasih Pak Ali. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan. Ini waktunya 2 jam. Untuk menyampaikan visi ini 2 jam. Ya, ini karena kebetulan kita fokusnya 1 ya. Kalau fokusnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. 4 jam. 1 jam 1 komponen dari visi. Visi ini bisa kita gambarkan dengan misi ya. Satu visi atau satu komponen dari visi bisa menjadi 3 atau 4 misi. Ya, jadi kalau dalam satu visi ini ada bisa 10 misi yang bisa kita bagi nanti indikatornya dan sebagainya. Ini kan Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi terpaksa saya tutup. Tidak ada lagi saran, pertanyaan maupun tanggapan dari Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah kita sediakan. Ada penutup?
ada semua dilakukan. Baik. Ya, Bapak Ibu, jadi disampaikan oleh Bu Siti, kita tidak bisa bekerja sendiri, kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, harus kita juga mendukungnya. Tanpa kita kepala sekolah tidak bisa apa-apa, ya. Tanpa kepala sekolah juga kita juga tidak bisa didukung, ya, Bapak Ibu ya. Nantinya nanti yang bertanggung jawab kan di sana kepala sekolah, kemudian dukungan baik finansial maupun non finansial tergantung pada kepala sekolah. Demikian saya akhiri Bapak Ibu, sebelumnya kita tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Biasa. Saya tutup dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, mohon maaf kalau ada yang salah. Demikian dengan Bapak Ibu semua.